Halo semuanya. South Korea begitu besar pengaruhnya di Indonesia sampai membuat saya ingin belajar bahasa Korea. Teman-teman sekalian, I need you to give me a feedback of how good my Korean is. Saya butuh Anda semua untuk memberitahu saya seberapa bagus bahasa Korea saya. Thumbs up kalau memang cukup bagus. Salam kalau memang masih butuh improvement. 안녕하세요. 모두에게 인사드리려고 해요. 저는 이 긴 휴일 동안 새로운 언어를 배우면서 바쁘게 보냈다고 말하고 싶어요. 제 발음과 언어 능력을 개선하기 위해서 많은 도전을 겪었어요. 새로운 언어에서 기초를 이해하고. Oke, gimana? Thumbs up atau salam? Thumbs up. Oke, terima kasih. Ada yang salam? Enggak apa-apa kalau mau salam. Memang saya masih belajar. But here the catch. What you just saw wasn't me. Yang baru saja kalian lihat, kita lihat itu tadi bukan saya. It was me, but not really, because I don't speak a single word of Korea. Semuanya terwujud dengan AI tools bernama HeyGen. Dan HeyGen ini hanyalah satu dari sekian banyak AI tools yang sudah pernah kalian dengar, kalian lihat, atau bahkan kalian pakai in daily basis, sehari-hari. Oke, ada yang bisa nebak enggak? Berapa banyak AI tools yang ada saat ini? Yang kepikiran 1000 AI tools, angkat tangan. 1, 2, 3, oke. Salah. Yang kepikiran ada 10.000 tools, coba angkat tangan. Right, lebih banyak lagi. Itu pun juga salah. ChatGPT, Google Gemini, HeyGen yang tadi, Eleven Labs, Perplexity hanyalah 5 dari 35.000 lebih AI tools yang ada saat ini. Dan masih terus bertambah dengan sangat cepat. So welcome to my talk, Survival Guide to AI Wonderland. Hari ini saya akan memandu teman-teman semua agar tidak tersesat di belantara AI tools yang ada saat ini. Saya akan berikan panduan survive di belantara AI Wonderland ini dengan formula yang saya beri nama 1, 2, 3. Simple. Formula untuk survive 1, 2, 3. One thing I learned about AI, satu hal yang saya pelajari tentang AI. Two things to stay up to date with AI, 2 cara agar tetap up to date dengan berita-berita tentang AI. Dan yang terakhir, 3 essential skills to navigate AI. 3 keahlian dasar untuk menggunakan AI tools yang ada saat ini. Oke, kita run through satu-satu. Yang pertama dulu, one thing I learned about AI. Satu hal yang saya pelajari, yang saya jadikan pegangan selama ini tentang AI. AI will not replace you. A person using AI will. Di antara kalian pasti pernah dengar kutipan ini. Kutipan ini punya banyak versi. Yang saya tulis di sini versi yang disampaikan oleh seorang pecatur dunia, Garry Kasparov.
Kutipan lain yang senada juga pernah disampaikan oleh seorang profesor dari Harvard. Yang terbaru, kutipan yang mirip seperti ini disampaikan oleh CEO Nvidia Jensen Huang baru saja Februari kemarin. Tapi yang manapun intinya sama, tidak perlu khawatir berlebih. Kita embrace keberadaan AI tools ini. Dan untuk itulah survival guide formula yang kedua ada. 2 ways to stay up to date with AI. 2 cara agar up to date dengan berita-berita tentang AI. Cara pertama, explore AI directories. Selami AI directory yang ada. Bagi teman-teman yang belum tahu, directory adalah sebutan untuk layanan yang mendata atau mengkurasi suatu hal tertentu. Dalam konteks ini adalah mendata keberadaan AI tools. Salah satu dari banyak directory yang ada yang saya pakai sendiri adalah ini. There is an AI for that.com. Dari sini, dari directory ini saya tahu jumlah AI yang ada 35.000 lebih. Dan gak cuman itu, di directory ini sudah dikategorikan AI tools yang ada ke dalam directory, dalam kategori yang berguna buat kalian. Directory ini sudah mengkategorikan para AI tools untuk keperluan khusus productivity, untuk keperluan khusus image creation. Bahkan ada yang tentang logo desain dan juga plagiarism. Itu cara pertama, explore AI directories. Cara kedua agar selalu tetap up to date dengan berita-berita AI adalah kurasi, kumpulkan dan seleksi berita-berita tentang AI yang ada. Oke, semua di antara kalian pasti punya sosial media apapun bentuknya. Instagram, TikTok, dan sebagainya. Dan yang paling fun menurut saya untuk mengkurasi berita adalah melalui sosial media itu sendiri. Saya memfollow akun-akun media dan influencer itu tentang AI di Instagram saya. Atau bahkan kalian mau going further seperti saya sampai membuat second account di Instagram saya khusus untuk memfollow akun-akun khusus AI ini. Nah, ini buat teman-teman mahasiswa, ya kan, yang punya second account, ketimbang second account kalian pakai buat ngerasani dosen atau yapping, ya kan, atau nyembunyiin HTS-an kalian, coba perhatikan, pertimbangkan untuk menggunakan second account kalian untuk hal-hal seperti ini. Terakhir dari ketiga formula survival guide saya adalah 3 essential skills to navigate AI tools. 3 keahlian dasar menggunakan AI tools dengan benar. Keahlian pertama, selalu validasi dan verifikasi kembali jawaban AI kalian. Kenapa? Perhatikan headline-headline berita berikut. Saya beri waktu 5 detik untuk kalian scanning judul berita di atas. Ya, I think cukup. Semua headline berita ini intinya sama. AI tools masih sering membuat kesalahan. Mulai dari salah menyimpulkan, membuat kata kiasan atau kutipan yang tidak pernah ada, seperti yang pernah dilakukan oleh Google Gemini, kurang cerdas soal finansial dan kedokteran karena masih ada pembuktian sering salah, sampai ada AI yang berhalusinasi. Itu disampaikan oleh OpenAI-nya sendiri, pembuat ChatGPT.
Ini pentingnya keahlian pertama, selalu validasi jawaban dari AI tools kalian. Jangan langsung dikopas hasilnya ke pekerjaan kalian. Keahlian kedua adalah keahlian membuat prompt yang benar-benar menghasilkan output yang kalian butuhkan. Saya beri contoh. Semoga kelihatan di sana. Jadi let's say I want to draw a mobile app UI. Katakan saya ingin menggambar sebuah mobile app UI dengan yang pertama, prompt yang simple. Draw an iOS app for reviewing nearby food and restaurant. Udah, gitu aja. Sedangkan prompt yang kedua, saya buat jauh lebih detail seperti ini. Oke. Saya kasih tahu AI tool saya apa yang tiap segmen. Saya beritahu dia apa yang harus ada di setiap segmen-segmennya. Dan ini adalah perbedaan hasil kedua prompt tadi. Ini hasil dari prompt yang sederhana, memberikan hasil yang ya oke lah, enough bagi saya. Tapi lihat perbedaannya ketika kalian memberikan prompt yang super detail kepada AI tools. Apa yang saya inginkan, apa yang saya butuhkan, semuanya ada di sana. Elemen-elemennya, layoutnya, dan sebagainya. Itu keahlian yang ini. Prompt crafting. Punya keahlian untuk membuat prompt yang benar-benar membuat AI tools kalian menghasilkan output yang kalian inginkan. Terakhir, keahlian ketiga adalah dengan tepat mampu memilih AI tools yang sesuai. Kenapa? Teman-teman tahu nggak? Walaupun mirip, tidak semua AI tools diciptakan dengan kemampuan yang sama. Saya buktikan. Saya punya satu prompt seperti ini. Saya minta AI tool saya untuk membuat foto wisuda, perayaan wisuda, di mana orang-orang mahasiswanya berkumpul menggunakan baju toga, kemudian bergembira bersama. Satu prompt ini saya akan masukkan ke dalam 2 AI tools yang berbeda. Saya akan masukkan ke dalam ChatGPT, lalu yang kedua saya masukkan ke sebuah AI tools khusus untuk image generation bernama RevArt. Ini perbedaannya. Yang pertama adalah hasil dari ChatGPT. Apa yang aneh? Nah, ijazahnya melayang. Ini kan klasik ChatGPT kan ya. Atau kalau nggak gitu jarinya ada 4. Ya kan? Sering kan seperti ini? Nah, tapi prompt yang sama persis saya masukkan ke dalam AI tools khusus image generation. Ini hasilnya. Dan itulah keahlian terakhir. Saya Kukuh, mohon pamit diri. Terima kasih.